Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ketika orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman mendapat jaminan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salam sejahtera. Qaulam mir rabbir rahim ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Dat Pencipta yang disembah, yang memiliki sifat rahim, menghamparkan kasih sayangnya kepada orang yang Islam dan beriman pada hari itu. Kapan? Hari kiamat. Jadi orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman mendapatkan jaminan kesejahteraan pada waktu itu. Ini cerita akhirat ya. Lalu nasibnya orang-orang yang lain yang tidak beriman, tidak Islam, atau orang-orang yang kafir, bagaimana? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Disuruh misah pada hari itu sebagaimana misahnya minyak dan air. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Disuruh misah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang kejam. Pembunuh dikumpulkan dengan para pembunuh, pembantai dikumpulkan dengan para pembantai, orang-orang yang biasa menghardik, mencaci, menghina, merendahkan, orang-orang yang biasa berbuat dolim pada manusia-manusia yang dolim lainnya dikumpulkan pada hari itu bersamaan dengan orang-orang yang dolim. Kebiasaan judi, kebiasaan zina, kebiasaan mabuk, kebiasaan mencuri, kebiasaan menyakiti, mengambil hak orang-orang lain, kebiasaan menipu, kebiasaan-kebiasaan buruk yang merugikan orang lain, kebiasaan membantai yang biasa membantai orang-orang yang lain dikumpulkan, membentuk suatu kumpulan. Ada blok pencuri, blok pencopet, blok pezina. Misal ada blok orang-orang yang sholat, orang-orang yang taat, orang-orang yang ngaji terus, orang-orang yang taubat, orang-orang yang berusaha baik, semua dikumpulkan. Orang-orang yang hati-hati dalam tindak tanduk dikumpulkan. Lalu bagaimana kalau seumpamanya orang tuanya Islam, anaknya kafir? Di dunia saja, jika orang tuanya Islam, anaknya kafir, tidak bisa mewarisi harta daripada orang Islam. Jadi tidak dapat warisan, karena sudah berbeda agama. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian semua, wahai keturunan Adam? Jadi yang diseru adalah keturunan yang terhormat, karena semuanya kita adalah keturunan Nabi Adam. Karena kita semua keturunan Nabi Adam, orang yang terhormat, harusnya tahu diri dong. Berusaha untuk taat, berusaha untuk taubat. Sebab Nabi Adam saja membaca doa taubat. Rabbana ya Rabbana, zalamna anfusana, fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyatakan tobat itu bukan sehari dua hari, ditempuh dengan lamanya hari, lamanya malam. Penyesalan atas segala yang diperbuat, menangis sepanjang malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan segala kesalahan. Itulah menjadi tebusan. Mudah-mudahan dosa kita dimaafkan oleh Allah sebagaimana Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintahnya apa? Allah ta'budu syaitan. Wahai turunan Adam, janganlah kamu semua menyembah syaitan. Setan itu minal jinnati wal nasi. Setan yang bangsa jin dan setan yang doyan nasi. Bangsa jin tak tampak, manusia tampak. Sebenarnya manusia dijadikan alat oleh setan. Kalau mancing di laut, maka umpannya harus makanan laut, seperti udang, ikan kecil. Insya Allah mancing di laut itu dapat. Manusia digoda dengan manusia kan nggak tahan. Iman kuat, namun imin nggak kuat. Kelojotan. Jadi kita pahami innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu tatkala di dunia dan musuh yang nyata bagimu ketika di akhirat. Terus harus bagaimana? Wa ani buduni, dan hendaklah kamu menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan tuntunan yang benar, dengan bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang benar, bergabung dengan orang-orang yang soleh, ittiba, bagaimana tata cara beribadahnya orang-orang yang soleh, yang tidak lepas dari tuntunan Al-Quran. Hadza siratum mustaqim, dan inilah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagimu supaya bisa beristiqomah kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Hadza siratum mustaqim, wallahu a'lam bimuradihi bidzalik.